First of all, let me introduce Ya, ini ya. Kemarin termometer ya. Ada klinis, ada bimeter, ada segalanya, ada ruangan, skalanya ya. Ingat-ingat ya. Ada Celcius, kemudian Celsius itu angkanya 5 gitu. Ustadz, jadi nanti pas kelompoknya itu boleh kerja sama Ustadz? Ya, kelompoknya boleh kerja. Ya. Jadi nanti antum kerjasamanya jarak jauh ya. Melalui chat Zoom atau melalui chat WA. Terserah ya, karena itu dinilai ya. Jadi contoh Isan nanti sama Arvila bisa melalui memanfaatkan WA, memanfaatkan ini nih jawabannya ini nih. Jadi jangan pakai telepon boleh Ustaz? Oh boleh, terserah bebas ya. Jarak jauh ya kerjasamanya. Pakai Discord Ustadz? Pokoknya terserah yang penting untuk kebaikan bersama. Pokoknya kerjasama 2 orang ya. Ya ini ya titik tetap atas 100, ingat-ingat ya. Titik tetap bawahnya 0, angkanya 5. Titik tetap atas itu nama lain dari titik didih ya. Titik didih ya ini ya. Jadi di skala Celsius, jadi sambil ingat-ingat kembali ya. Bagaimana akan ini ya. Jadi ini ya. Ini nama lain dari titik didih ya. Dan ini titik lebur ya. Ya, ini angkanya 5 karena dibagi 20. 212 Fahrenheit. Titik catatannya angkanya 9, titik bawahnya atau titik leburnya 32. Reamur 0, titik ininya titik tetap atas atau titik dirinya 80, hanya 4. 373 Kelvin untuk titik tetap atasnya, angkanya 5, 273-nya untuk Kelvin untuk titik tetap bawah ataupun titik lebur. Angkanya 5 ya, 5, 4, 9, 5. Oke. Karena ini penting harus dipahami dan harus diingat selalu. Yang silakan, nah ini ya. Ini nanti karena kita akan memakai yang ini ya. Suhu kurangi titik lebur. Yang bagian yang ditanya dibagi suhu yang udah lebur yang diketahui sama dengan angka skala yang ditanya dibagi angka skala yang diketahui. Oke, baik. Ustadz Heman beri waktu hanya 2 menit, silakan untuk memahami, menghafalkan nanti Ustadz Heman acak. Kira-kira nanti pertanyaan Ustadz Heman gini. Celsius titik tetap atasnya berapa? 100. Fahrenheit berapa? Kemudian Reamur berapa? Kelvin berapa ya? Ya silakan angka skalanya berapa? Nanti ditanya ada yang diacak ya. Titik leburnya berapa? Oke ya. Ya silakan Ustadz Heman hanya beri waktu 2 menit. Hanya waktu diberi 2 menit untuk memahami sama mengingat kembali tentang ini tanpa melihat nanti ya. Ustadz, kalau buku paket halaman berapa Ustadz? Kalau di buku paket bisa buka halaman buka halaman 93. Ya, yang buku paket bisa buka halaman 93. Ya, saya beri waktu 2 menit nanti acak ya. Yang bisa jawab 100, yang tidak bisa jawab walaupun salah 50. Ya, silakan ya. Hari ini karena ini hari ini penting ya.
Udah waktu 2 menit. Oke, Sateman acak. Iya ini. Siap ya? Ya, Sateman acak ke hanya 5 orang ya. Ke nggak boleh lihat buku ya, nggak boleh lihat buku paket ya. Isanur untuk Fahrenheit. Isanur Fahrenheit memiliki angka skala berapa Fahrenheit? 180 Ustadz. Angka skalanya. Angka yang di tengah. Dibagi 20 berarti berapa, San? 9 Ustadz, 9. Baik, betul. 100 untuk Isan. Yang kedua, Huzaifi hadir hari ini. Ya, Ustaz. Huzaifi, untuk Celsius berapa titik lebur Celsius? Titik tetap bawah. Ya, Ustaz. Ya, betul. Huzaifi 100. Kemudian Ustaz Heman menuju ke Musab. Hadir Musab? Hadir Ustaz. Musab, untuk Kelvin. Kelvin memiliki titik didih berapa? Berapa Kelvin? 5 Ustaz. Titik didih dari Kelvin. Itu angkanya itu. 2. Berapa? Titik Dua. didih dari Kelvin? 2. 2. Musab? Bisa diulangi lagi? Berapa titik didih dari Kelvin? 2. 2. 2 aja gitu. Ya, Ustaz. Ya, oke. Teman satu dulu. Oke, ada yang mau jawab? Azril, berapa titik didih dari Kelvin? Azril hadir, Azril Satria. Ya, Ya, titik didih Kelvin berapa? 373. Baik, betul ya. Berarti jawabannya 373 ya, Musab ya. Oke, baik ya. Jadi Musab ada yang ditanyakan? Enggak, Ustaz. Ya, baik. Ya, kenapa 373? Karena emang di atasnya 373 ya, titik didihnya. Ya, kemudian menuju ke Bimo. Bimo, Reamur itu memiliki angka skala berapa, Bimo? Skala Reamur 80 Ustaz. Bagi ya, angkanya berapa jadinya kalau dibagi 20? 4. 4. Betul, Bimo. Kemudian Hayden hadir, Hayden. Ya, Hayden. Hadir Ustaz. Oke, Hayden, Reamur memiliki titik lebur berapa? Reamur 80. Titik lebur. Titik lebur. Titik lebur. Tetap bawah. Oh, titik leburnya ya 0. 0, betul. Ya, betul. Ya, satu orang terakhir. Sateman acak menuju ke Akilah, hadir Akilah. Ya. Hadir Ustaz. Akilah, berapa untuk Fahrenheit memiliki didihnya? Berapa titik didih dari Fahrenheit? Sebentar Ustaz. Berapa, Akilah? Ya. Bentar, Ustaz. 4, 3, 2. Ya, Halif Arkan. Berapa jawabannya Halif Arkan? 212. 212. Baik, Halif Arkan. Tas, oke. Next, nanti kalau ada pertanyaan dijawab ya. Ya, baik. Ya, jadi itu ya kenapa ini betapa pentingnya tentang yang ini ya. Ya, kita lanjut. Ya, bagaimana kalau dengan yang ini? Oke, ya yang mau jawab langsung raise hand ya. Ya, teman contohkan dulu satu ketika Fahrenheit sama Kelvin ini ya. Bagaimana kalau yang ini?
Ini berarti yang diketahui apa ini? Fahrenheit ya. Yang ditanyakan Kelvin. Ya enggak? Oke, baik. Jadi berapa jawabannya yang ini? Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah ya, tafadhol. Baik. Ya, berapa jawabannya kalau yang ini? Sehingga kita ngitung ya. Ini contoh dulu ya. Berarti yang Ana boleh jawab ya, Ustaz? Oke, baik. Berapa jawabannya? Mikael? 208. Kayaknya. Ya, tafadhol yang isi telat. 6. Tafadhol Abdullah. C, Darin. Oke, Darin C. Ada Mikael apa jawabannya? Mana Ustaz? Ya, 6. Oke, ada lagi selain Darin? Saya Ustaz. 6. Berapa jawabannya? Hafriz? Yang C. Yang C, baik. Darin sama Hafriz. Baik, kita cek ya. Ya, apakah Darin sama Hafiz betul ya? Oke. Ya, kita cek. Yang ditanya berarti Kelvin. Berarti Kelvin. Temperatur dari Kelvin ya. TK. Kurangi titik leburnya Kelvin berapa? 200. 273. Dibagi Fahrenheit. Fahrenheit yang diketahui berapa? 59 kurangi 32 derajat ya. Kemudian angkanya Kelvin berapa? 5. Angkanya Fahrenheit 9. 59 kurangi 32 berapa hasilnya? 27. Iya betul, 27. Berarti temperatur dari Kelvin kurangi 273 sama dengan 5/9. Ini berapa? 27. 27 di sini pindah ke sini jadi perkalian ya. Berarti berapa hasilnya ini kalau dicoret? Hasilnya 3 kali 5, 15. Oh, berarti hasilnya ini 15 derajat. Ini karena Kelvin pengurangan pindah ke sini jadi penjumlahan. Berarti hasilnya berapa? 288 Kelvin. 88 Kelvin. Jawabannya yang C. Ya, baik. Ya, gitu ya. Oke, berarti hari ini yang dapat ya Mikael Hakim, Darin sama Hafriz 100. Ya, kemudian Seteman akan mengeluarkan soal yang Olimpiade. Nah, ini sering keluar. Jadi biar terbiasa di Olimpiade. Nanti kalau bagi yang terpilih ya. Oke, Seteman mengambil soal yang Olimpiade yang di sini nih. Oke, ini contoh dulu ya. Besok Seteman keluarkan juga nih. Oke, ini ya soal Olimpiade nih. Ini Seteman udah upload juga di Google Classroom, nanti bisa dibuka ya. Nah. Oke, ini soal Olimpiade nih. Nah. Suatu benda menunjukkan 20 derajat ketika diukur dengan termometer Celcius. Ini soal Olimpiade tahun kemarin. Termometer dimpun itu artinya diadu di ini ya. Dibuat dengan skala minus 20D sampai 140D. Jika suhu benda diukur dengan termometer D, suhunya adalah berarti gimana? Yang diketahui apa di sini? Celcius ya. Celcius. Berapa Celcius diketahui? Udah diketahui 20. Kita tahu titik leburnya Celcius berapa? 0. 0. Baik. Kemudian titik didihnya Celcius? 100. Kemudian apalagi ada termometer namanya D. Anggap aja ini D.
Ya, ini Celsius, ini D. D itu belum ketahui ini berapa. Memiliki titik didih berapa di sini? Skalanya minus 20 sampai 140. Berarti titik didihnya berapa? 140. Terus titik leburnya minus 20. Minus 20. Ini yang ditanyakan di sini. D berapa D? Nah, ini berapa? Berarti apa? Pakai rumus yang Ustadz Haiman. D, karena yang ditanya D dikurangi. Titik leburnya berapa D? Minus 20. Ya enggak? Sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, enggak ada ya. Dibagi Celsius. Celsius yang diketahui berapa? 20 kurangi 0. Angkanya D berarti berapa? 140 dikurangi minus 20. Berarti di sini berapa selisihnya? Berarti selisihnya 140 minus 20. Berapa? 160 bagi 2 dapat angka berapa? 8. Kalau di sini kan 100 kurangi 0. Ya 100 kurangi 0, 100 dibagi 20 dapat angka 5. Oh, berarti kalau di angkanya Celsius dapat angka 5, kalau di D angkanya dapat angka 8. Berarti jawab di sini berapa? 8 per 5. Ya, sampai sini ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut? Oke, Zaidan ada yang ditanyakan, Zaidan, sampai sini persamaan ini? Tidak, Ustaz. Tidak, baik. Bimo, ada yang ditanyakan yang ini? Kenapa D minus 20? D minus 20? Enggak ada Ustaz kayaknya Ustaz. Oke, baik. Akila, ada yang ditanyakan yang ini? Tidak ada Ustaz. Tidak ada. Oke. Kemudian ke Musab. Musab hadir, Musab. Ada yang ditanyakan Musab yang ini? Hadir Ustaz. Oke, Zaka ada yang ditanyakan Zaka? Enggak, Ustaz. Oke, baik. Lanjut ya. Berarti D dikurangi negatif 20 berapa hasilnya? D kurangi 20 hasilnya berapa? D kurangi minus 20. Berarti D ditambah 20 karena minus sama minus, ya enggak? Oke, dibagi 20 kurangi 0, 20, tetap 20 ya. Sama dengan 8 per 5. Kemudian gimana? D plus 20 sama dengan, ini pembagian, pindah ke sini jadi perkalian. Berarti 20 bagi 5 berapa? 20 bagi 5 berapa? 4 ya. 4 kali 8, 32. Oh, berarti ini D plus 20 sama dengan 32. Berarti D sama dengan, ini D ya. Ini tanda panah maksudnya. Berarti D sama dengan 32 dikurangi 20. Berapa hasilnya? 32 kurangi 20. 12 derajat. Berarti jawabannya yang A. Ini soal Olimpiade tahun kemarin ini. Ada yang ditanyakan? Ada yang masih bingung? Arya, ada yang ditanyakan ya? Azril? Oke. Ustaz, semuanya katanya pada error Ustaz, pada keluar error. Cuma 9 orang sekarang Ustaz. Oh, begitu. Ustaz, tadi kan Anda lihat pada itu udah join semuanya. Ya. Cuman kayaknya di breakout yang sama tapi beda tempat, Ustaz. Hah? Serius? Iya, di sini ada di breakout mereka ada yang lain tuh nggak ada di sini tapi. Oh, gitu. Ngilang. Iya. Ada yang ngebug di Zoom nih pas ini. Coba live aja dulu Ustaz. Mereka malah di breakout yang sama tapi beda ruang, Ustaz. Aneh. Beda dimensi. Oh iya, ya, baik. Coba live gitu. Coba live dulu nggak ya? Ya. Oke, bentar ya. Kita ya, baik. Ya, baik, bentar ya. Oke. Oh iya, cuma tinggal sisa 9 ya.
Ya, silakan coba live break. Berarti jawabannya Reaumur ya, karena kita tahu ya ada skala yaitu Reaumur, Celsius, Fahrenheit, dan Kelvin, sehingga yang bukan adalah Newton. Ya, kemudian yang nomor 2, pengukuran objektif tentang seberapa panas atau dingin suatu benda disebut, jawabannya apa di sini? Jawabannya berarti suhu. Oke. Kemudian yang nomor 3, bagaimana beruang kutub beradaptasi pada suhu dingin. Jadi pada beruang kutub ini dia memiliki isolasi dengan 2 lapisan ya. Yang ini beruang kutub merupakan salah satu hewan herbivora, bukan ya? Karena dia merupakan karnivora. Daerah kutub selatan merupakan titik bumi paling utara. Bukan, yang benar itu utara. Jadi salah ya. Pada musim dingin suhu di kutub utara bisa mencapai 0. Bukan ya. Ini bukan yang ini. Jadi yang jawabannya yang ini ya. Beruang kutub diisolasi dengan 2 lapisan bulu dan lapisan tebal lemak tubuh. Itu akan memberikan isolasi yang cukup, maka suhu tubuh dan laju metabolisme tidak berubah meski ada suhu minus 37 derajat Celcius. Ya, berarti jawabannya yang D. Kemudian selanjutnya, suhu pengukuran suhu air menunjukkan 140 derajat Celcius 4 Fahrenheit. Berapa dalam bentuk Celcius ya? Oke, berarti yang ditanyakan Celcius. Berarti termometer dari Celcius dikurangi titik leburnya Celcius berapa? 0 ya. 0 derajat. Kemudian dibagi Fahrenheit yang diketahui berapa? 140 kurangi 0. Berapa angka skalanya Celcius? 5 dibagi 9. Sehingga gimana untuk menghitung ini? Kita bisa dihitung berarti temperatur dari Celcius yang ditanyakan 5/9. 140 kurangi 0, 140. Di sini pembagian pindah sini jadi perkalian. Berarti dibagi berapa hasilnya? 1. Berarti 1 sisa berapa tuh? Sisa 50 ya. Nah, berarti 140 bagi 9 dapat 1, 9, 50 ya. Berarti 50 bagi 9 berapa? Dapat 5 ya. 5, 45, 50 dapat 5 lagi. Berarti 15,5 dikali 5. Berapa hasilnya? 15,5 kali 5, 25,277. Berarti jawabannya yang mana? Oh iya, 140 ini kita tahu ya bahwasanya ya, yang ditanya Celcius, berarti Celcius kurangi 0 sama dengan Fahrenheit yang diketahui 140 kurangi 32. 32 kenapa? Karena titik lebur dari Fahrenheit. Angka skalanya Celcius apa? 5. Bagaimana Fahrenheit? 9. Sehingga kita menghitung temperatur Celcius dibagi 140 kurangi 32 berapa? 108 derajat. Maka sama dengan 5/9. Sehingga temperatur Celcius sama dengan 5/9 kali 108 derajat. Berarti 108 bagi 9 berapa? 1, 9, 18 dapat 2. Jadi dapatnya 2. Sehingga diperoleh ini berarti 5 berapa hasilnya ini? Hasilnya 12 ya. Hasilnya 12, sehingga 12 derajat dibagi 5 sama dengan diperoleh 60 derajat. Berarti jawabannya yang B ya. Kemudian selanjutnya yang nomor 5.
skala yang ditunjukkan termometer Fahrenheit adalah ya, berapa hasilnya? Di sini diketahui, yang diketahui Celcius, yang ditanyakan Fahrenheit. Suhu yang diketahui Celcius 50, berarti temperatur dari Fahrenheit dikurangi titik lebur Fahrenheit, yaitu berapa? 32 dibagi dengan temperatur Celcius yang diketahui 50 dikurangi berapa? Ininya, titik leburnya 0. Angkanya Fahrenheit berapa? 9, angkanya Celcius 5, sehingga temperatur Fahrenheit kurangi 32, 9/5, 50 kurangi 0, 50, gitu. Berapa hasilnya? Berarti 50 bagi 5, 10, 10 kali 9, jadi hasilnya 90 derajat. Di sini pengurangan, pindah ke sana jadi penjumlahan, sehingga diperoleh temperatur dari Fahrenheit yaitu 122 derajat. Ya, berarti jawabannya yang D. Baik, selanjutnya yang nomor 6. Jika suhu zat cair tersebut diukur dengan termometer Fahrenheit, maka suhu zat cair tersebut adalah, karena ini yang ditanyakan yaitu Fahrenheit, berarti sama tadi, temperatur Fahrenheit dikurangi 32 titik lebur dibagi suhu yang diketahui 40 derajat Celcius dikurangi titik lebur Celcius 0. Fahrenheit yaitu 9 dibagi 5, sehingga diperoleh temperatur Fahrenheit dikurangi 32 sama dengan 9/5 kali 40, karena di sini 40 kurangi 0, 40, pindah sini pembagian, pindah sana jadi perkalian. Berapa kalau dibagi 8? 8 kali 9 dapat 72. Di sini pengurangan, pindah ke sana jadi penjumlahan, sehingga diperoleh temperatur Fahrenheit tersebut yaitu 104 derajat. Ya, berarti jawabannya yaitu yang C lagi. Baik. Ya. Kemudian jika diketahui sekelompok siswa melakukan eksperimen pengukuran suhu air, hasilnya diperoleh suhu air 30 derajat Celcius. Dasar suhu air bila diukur dengan skala Reaumur. Oke, berarti ini yang ditanyakan Reaumur. Dikurangi titik lebur Reaumur yaitu 0 sama dengan yang diketahui 30 derajat kurangi 0. Reaumur angka skalanya 4 dibagi 5. Berarti diperoleh temperatur dari Reaumur sama dengan 4/5 kali 30 derajat. Sehingga 30 bagi 5, 6 kali 4 diperoleh jawabannya yaitu sebesar berapa? Berarti 6 kali 4, 24 derajat. Ini berarti tidak ada jawabannya, bonus jawabannya yang E, 24 derajat. Ya, kemudian selanjutnya yang nomor berapa? Berarti di sini nomor 8. Ya, nomor 8. Suhu suatu zat 212, maka berapa Kelvin? Oke, karena yang ditanyakan yaitu Kelvin, sehingga temperatur dari Kelvin kurangi titik lebur Kelvin 273 derajat dibagi suhu yang diketahui Fahrenheit, berarti 212 kurangi 32 derajat. Berapa angkanya Kelvin? Skalanya 5, Fahrenheit 9. Dari sini kita ketahui temperatur Kelvin kurangi 273, 5/9 dikali 212 kurangi 32, yaitu dapat 180. Berarti pindah ke sini jadi perkalian. Bagaimana kalau dengan ini? Yaitu dengan pembagian, dapat 20, 20 kali 5. Diperoleh angka 100. Berarti ini pindah ke
kalian minus jadi plus. Sehingga hasilnya 337,3 derajat. Jawabannya yang C. Kemudian selanjutnya termometer X yang telah diadu menunjukkan angka minus 120, minus 20 X. Berarti kita memiliki yang kebaca memiliki suhu skala namanya X. Berapa? Minus 20 itu berarti dia di sini memiliki titik lebur. Kemudian titik beku air atau titik lebur ya, angka 100 X ya. Pada titik titiknya berarti 100 derajat. Suhu 40 X sama dengan, berarti kalau di sini diketahui suhu yang diketahui dari ini yaitu 40 derajat, berapa suhu yang dengan Celcius? Kita tahu kalau dibandingkan dengan Celcius ada berapa di sini? Titik leburnya 0. Nah, ini 100 ya. Kita udah tahu bahwasanya angka dari Celcius sudah ketahui 5. Berapa angka ini? Nah, kita akan mencari di sini. Baik, berarti temperatur Celcius dikurangi 0 dibagi temperatur yang diketahui 40 derajat dikurangi titik lebur. Titik leburnya minus 20 ya. Berarti minus ya. Angkanya Celcius skalanya 5. Bagaimana dengan ini? Nah, kita harus atas kurangi bawah ya, titik beku kurangi ini. Nyari angka skalanya berarti berapa? Angka skala X berarti 100 dikurangi minus 20 dibagi 20 ya enggak? Berarti hasilnya 120 bagi 20 dapat angka 6. Oh, ternyata angka skalanya X 6. Sehingga diperoleh berapa? Temperatur Celcius dibagi 60 derajat sama dengan 5/6. Berarti temperatur dari Celcius sama dengan 5/6 kali 60 derajat. Diperoleh berapa hasilnya? Ya, diperoleh 10 kali 5, jadi diperoleh 50 derajat. Sehingga jawabannya adalah yang B. Ya, gampang ya. Kemudian menuju ke nomor terakhir. Ya. Ya. Nomor terakhir, termometer X lagi ya, keluar lagi nih. Ya. Termometer X, jadi ada termometer X lagi di sini. Memiliki skala minus 40, 160, berarti di sini sudah diketahui minus X-nya minus 40 dan titik-titiknya 160. Perbandingannya kita dengan Reaumur ya. Di sini itu dibandingkan dengan Reaumur. Reaumur memiliki angka 0, berarti 0 derajat ya. Kita udah tahu ya di sini ya. 0 derajat dan 80. Termometer X berarti sudah ketahui 20 derajat di sini angkanya dari Reaumur. Berapa angka dari X ini? Sehingga suhunya ya jadi berapa? Oh, kita ngitung. Temperatur dari X minus titik leburnya X yaitu minus 40. Kenapa minus 40? Karena titik leburnya minus 40 di sini ya. Dibagi temperatur Reaumur yang diketahui 20 karena yang udah diketahui di sini. Kurangi 0 ya titik leburnya dibagi angkanya X berapa? Kita harus mencari dulu angka skala X lagi. Berarti bagaimana? Titik-titik kurangi titik lebur. Berapa hasilnya? Dibagi 20. Hasilnya 200 derajat bagi 20 sama dengan 10. Oh, berarti 10 saja ya. Nah, karena derajat habis berarti 10 dibagi 4. Sehingga diperoleh gimana? Temperatur X plus 40 sama dengan 10/4 kali 20. Coret-coret ketemu berapa hasilnya? 5 kali 10 diperoleh 50. Berarti temperatur X sama dengan
Tiku. Kurangi hasilnya 10 derajat X. Berarti jawabannya yang B. Ya, begitu ya penjelasan terkait latihan terkait tentang suhu. Semoga sukses untuk ulangan harian ataupun ujian yang dilaksanakan untuk terkait bab suhu. Ya, baik, terima kasih. Kita berjumpa di pertemuan yang akan datang. Ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Live breakout room aja ya.